komposisi hero mereka lebih condong ke arah yang mana? Maksudnya lebih kuat yang mana? Kalau untuk early kuat banget ini loh. RRQ. Alter Ego X. Oh, Alter Ego X. Alter Ego X. Jadi untuk early ya. Berarti mereka harus main cepet dong kalau gitu. Jangan sampai ngebiarin dari RRQ Senanya buying time sampai ke arah late game ya. Yap. Tapi dari Alter Ego X sendiri ya dengan adanya Rex Lona dengan menggunakan Valentina kita lihat aja seperti apa nanti akan diamankan. Wave Dragon bisa dia ambil. Lalu dari Federal Ice Strike bisa dia ambil pula. Kita lihat aja seperti apa nanti pola permainan yang akan diamankan. Apakah nanti MU-nya akan menjadi mode offense ataupun defense. Oke, udah ada setup 3-man ganking di arah atas. Tapi kita lihat juga dari Alter Ego X sudah mulai menyadari itu. Hati-hati, Okta bertemu dengan seorang Virgi. Enggak, ternyata cuma say hi aja. Enggak ada inisiasi yang dilakukan. Tapi dari seorang Virgi ternyata langsung masuk ke arah seorang Brody-nya. Dan dari seorang Brody juga bisa kita bilang Brody kan marksman yang agak lebih tebal daripada marksman yang lain ya. Betul. Jadi dia juga masih bisa mandiri untuk jaga dirinya sendiri. So violence-nya gue rasa bakalan coba carry Okta terlebih dahulu. Ini kayak ya udahlah lu bisa sendiri dulu di awal-awal karena dari Beatrix sendiri juga damage di awal juga udah cukup lah walaupun emang udah mendapatkan banyak nerf juga dalam satu hero tersebut tapi Parsha di bagian tengah harus pergi dulu dengan Wings by Wings sementara untuk cowoknya berhasil langsung dihabak dengan penggunaan Fanny yang cukup baik dari Variety walaupun masih level 3 sedikit lagi level 4 akan biasa diamankan dan Rokursa akan menjadi target selanjutnya. Waduh sayang banget ya tadi kita lihat dari seorang violence-nya juga perlu memakan banyak damage output yang agak kurang penting. Flash check tadi dia masuk ke arah bas-bas terus ketika dia udah terhit cukup banyak oleh seorang Valentina dia masih coba untuk maju lebih depan ke arah hutan daripada teman-teman Alter Ego X sendiri ya. Apa tuh Cina? Nih Mimin Alter Ego Sport boleh di-ban gak sih ini? City. City satu. Salah. Yang main tim lo malah City. Malah City. Tim lu disemangatin. Ada yang nanya Instagram kamu. Boleh di-spill kali Instagram Julia. Boleh dicek di Upoint ya biar tahu Instagram aku. Iya. Jadi cek Instagram Upoint aja biar tahu Instagram Julia langsung gaskeun. Langsung aja di follow teman-teman. Ini setup ganking udah ada di bawah. Nggak ternyata mereka mau kontes adanya Turtle tapi Federal Strike pun dibuka oleh seorang Rex Lona kali ini dibalas juga oleh seorang Okta. Tercicil habis sudah menusuk ke arah jantung pertahanan daripada Alter Ego X kali ini. Dua player langsung hilang begitu saja. Oke, Monsternya pun langsung menghilang, Virgil pun langsung menghilang walaupun tadi terlihat ya ada satu setup yang sangat baik, Fataling berhasil diambil tapi ternyata dibalesin. Dengan counter setup yang dilakukan oleh pemain dari Archisena malah mereka yang mendapatkan lagi 2 poin kill. Namun mereka harus merelakan ya satu turtle harus diamankan terlebih dahulu. Satu turtle diamankan terlebih dahulu dan Alter Ego juga kehilangan 2 playernya. Walaupun sebenarnya 2 playernya itu adalah tank dan juga XP-nya tapi tetap aja itu menjadi kerugian yang menurut gue akan menjadi advantage yang cukup baik untuk RRQ Sena. Melihat kita di menit kedua ini mereka juga goldnya belum begitu jauh. Sebenarnya masih balance aja. Tapi kalau di balance seperti ini kita lihat ada seorang Violence yang langsung saja masuk ke arah Virgi di follow up dengan adanya Federal Strike. Variety masuk, tercicil habis sudah. Kabelnya masih bisa menyelamatkan dirinya ke arah belakang. Mundur dulu seketika, nggak ada korban jiwa kali ini ya. Ini Variety juga harus ngelihat lagi bagaimana efektivitas dari seluruh skill yang dia miliki. Bagaimana nantinya dia harus mendarat di mana, dia siapa yang akan dia kasih damage. Karena barusan itu pun sangat-sangat berbahaya sekali loh. Memang dia langkahnya menuju ke area dari rumputan tersebut. Tapi kan di depannya Fredrin, sementara Parsha masih ada di belakang. Tadi ketemu Fredrin aja udah kena efek knock up lagi dia. Iya benar. Untung bisa kabur. Kalau enggak kelar aja kan tadi. Untung kabelnya nggak nyangkut. Iya. Kalau kabelnya nyangkut itu wassalam di sana. Seketika hilang ya. Dan kita melihat adanya seorang Virgi yang benar-benar ngasih pressure cukup berat terhadap player-player daripada RRQ Sena. Gue sih ngeliat Virgi sendiri atau Atlas, dia belum ngapa-ngapain aja gue udah kena pressure gitu. Takut tiba-tiba kena fataling gitu kan. Jadi memang pressure-nya cukup berat dirasakan oleh teman-teman daripada RRQ Sena. Tapi dari RRQ Sena juga seorang Okta beberapa kali memberikan damage output yang cukup sakit terhadap Alter Ego X playernya. Nggak bisa terlalu overcommit terhadap RRQ Sena mengingat adanya Parsha di arah belakang. Dan damage-nya tadi sakit banget sih gue lihat dari skill-skillnya seorang Parsha itu sendiri. Apalagi pas dibuka video strike ya. Langsung kayak rasanya tuh gue jadi pengen kayak Fajar gitu nangis terus ngeliatnya Fajar set boy. Tapi kita udah ada objektif selanjutnya nih Pak Pulung. Oke, Turtle sudah akan langsung di set up lagi oleh kedua tim ini. Terlihat ada beberapa player, namun sedikit lagi Violence harus mundur dulu. Dan siapa lagi yang akan menjadi korban dari Fataling dan benar saya. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego X. Variety mendapatkan lagi Turtle yang kedua. Namun coba lihat, ada pergerakan dari Rexona tadi yang ternyata mengambil MU dari lapu-lapu. Namun masih diserang lagi, Rexona mau pergi ke arah mana? Karena masih ada lapu-lapu tepat
4 berada di belakangnya dan pertempurannya kembali terpisah ada di beberapa tempat. Ada di beberapa tempat, tapi gue suka dari RRQ Sena. Mereka melihat ke arah belakang di mana Parsianya yang lagi coba dikejar sama seorang Variety, mereka langsung backup ke arah belakang sehingga Variety sendiri gak bisa terlalu bebas untuk mempick off seorang Parsia. Dan itu menjadi nilai plus buat RRQ Sena. Mereka mengamankan, mereka tahu nanti damage dari seorang Parsia bakal kayak gimana ke arah Alter Ego X. Makanya mereka fokus buat jagain Parsianya dulu gitu kan di arah belakang. Gak mau ikutan ke arah depan karena di depannya juga sebenarnya udah ada lapu-lapu sendiri ya, yang ngejar-ngejarin teman-teman daripada Alter Ego X itu sendiri. Ini agak cukup unik nih, Monster di awal-awal kayak gini langsung bikin si Halberd oke. Ada damage dalam tubuhnya sekarang gitu loh. Udah mulai sakit ya? Iya, namun dia juga bisa memberikan ada regen SP orang yang dipotong gitu dengan ada si Halberd. Namun ini yang gue sebutin tadi, Variety harus pinter-pinter untuk bisa menggunakan seluruh source skill yang dia miliki ataupun arah dan tujuan dia. Karena barusan kalau dia ke Fredrin lagi kena efek knock kayak gitu, itu untung Fredrin sendiri. Kalau masih ada yang lain bisa dalam efek knock up sepersekian detik kayak begitu, damage yang masuk ke arah tubuhnya juga kan banyak banget. Banyak banget, dan untungnya tadi Freddy-nya sendiri coba ada temannya udah tuh digeprek sekali, di follow up sama yang lain, Variety-nya bisa hilang itu aja. Tapi dari Slowzy nampaknya pengen coba untuk ngegangguin atau ngerusuhin hutan dimiliki oleh seorang Fanny atau Variety ya, dimana kalau nggak pakai purple buff itu Variety lebaran langsung. Gak puasa lagi, lebaran langsung. Gak usah puasa, langsung lebaran gitu kan. Dan kita lihat ada Fatal yang connect. Tapi sayang sekali terhadap Violence. Dan gak ada siapa-siapa, gak ada follow up damage juga. Nah ini menjadi informasi yang bagus untuk RRQ Sena. Harusnya bahwa Fatalnya udah gak ada. Tapi bakal ketemu lagi Virgi dan Violence. Gak ada yang terjadi sama sekali. Tapi lihat, dari Variety coba masuk ke arah Okta. Masih selamat, ternyata gak akan dilanjutin serangannya. Karena dari Variety sendiri menyadari ada Chow di sana yang bisa sewaktu-waktu masuk ke arah dia. Yap, sementara untuk area Godland ya dari tadi ada Mayem ya. Iya kayak bener-bener ada mereka gak berantem-berantem. Iya gak berantem-berantem, tapi ternyata di area yang berbeda ada lapu-lapu yang berhasil langsung dihabak juga oleh Vania. Tapi Turtle ini keberadaannya sangat jauh, berarti mereka harus merelakan satu Turtle tersebut. Namun di area berbeda lagi ada satu orang yang itu Atlas yang berhasil langsung dihancurkan. Dan juga untuk kali ini Beatrix-nya berhasil kabur, dikejar oleh Violence tapi nggak sampai. Satu lompatan yang cukup indah yang barusan kita lihat. Yes, betul sekali. Di RRQ Sena pembaca situasi yang cukup baik. Tapi gue suka juga sama Variety, kenapa? Karena dia tahu ketika dia masuk ke Parsia selalu ada backup dari teman-temannya. Jadi dia coba targetnya diganti ke arah bawah, yaitu seorang Don. Yang mana Don gak pernah ditemenin siapa-siapa. Dia berusaha untuk datang ke arah bawah, tapi kita lihat di sini ada Fajri. Virgi sering banget ketemu sama Violence. Violence sudah mulai respect ya ke arah Alter Ego. Tadi dia kan nakal masuk-masuk. Sekarang dia udah coba respect karena dia juga ngerasa gak bisa terlalu dalam masuk ke arah teman-teman daripada Alter Ego X. Ini cukup adem ya mainnya ya. Ini berantem ya. Lama banget ya. Dari tadi berantemnya itu cuman di area dari Turtle. Iya. Ya kan, iya, selebihnya ya udah. Gak ada fight lagi. Selebihnya kayak silaturahmi bentar gitu. Assalamualaikum, pergi lagi. Nah, dikit, ada yang bonyok dikit pulang. Nah, colek gitu. dikit pulang, colek dikit itu pulang. Itu biasanya terjadi di kota-kota besar kayak gitu. Ah, kenapa begitu? Colek dikit pulang. Ya. Colek dikit pulang, nggak ada lanjutannya tuh. Namanya di ghosting gitu. Di ghosting gitu kan. Tapi di atas juga susah banget ngambil turret, susah gitu kan. Padahal adem-ademnya, tapi kita di sini dari zona Variety coba untuk masuk ke arah PR. Di mana ada PR Ray, coba memukul mundur. Sakit banget dihalangin sama seorang Monster. Satu orang berhasil pick off, itu seorang PR. Ada follow up yang cukup baik dari seorang Don dengan penggunaan flicker yang cukup baik, langsung maju ke arah depan. Dari seorang Beatrix coba untuk mundur ke arah belakang, di follow up juga oleh seorang Rex Lona, di mana Don mundur sedikit karena Variety kali ini hadir untuk membantu teman-teman di mana Monsters langsung maju ke arah depan. Satu orang lagi berhasil terpick off. 3 player dari Alter Ego X cukup low banget, jadi akhirnya mundur dulu ke arah belakang. Itu Monster barusan supportnya asik banget loh. Dia langsung ciptakan barrier di situ, di mana ada Fanny. Fanny bisa sat tuh. Sementara untuk sekarang Slowzy masih aja melakukan sebuah fight di area atas. Ada Fanny yang bisa langsung. Aduh, Pi masih gagal. Masih gagal. Tadi wild charge-nya juga bagus banget ya. Langsung masuk dive-in ke arah turret, dimana itu teman-teman daripada RRQ Sena jadinya nggak bisa maju ke arah depan untuk memfollow up serangan yang dilakukan oleh seorang Slowzy. Slowzy-nya jadi sendirian di arah depan, dan kita lihat kali ini udah ada objektif selanjutnya. Lord sudah hadir, walaupun Lordnya masih kecil, belum dewasa gitu kan, tapi udah mulai dicolek-colek aja. Remaja lah ini. Masih remaja. SMP. Ya ampun, SMP. Remaja SMP loh. Panggilannya masih siswa dan siswi. Siswa dan siswi, bukan mahasiswa, apalagi pengangguran. Ada tuh yang kayak gitu biasanya. Pengangguran ada tuh. Yang kayak gitu bisa disebut seperti kami contohnya. Wah. Makanya kalau kami itu pengangguran banyak acara, tapi pengacara namanya. Ini Lordnya cuman bakalan dipancing-pancing aja sih harusnya sama RRQ Sena. Bener kata Pak Pulung, mereka jarang fight, jarang ada ganking yang terjadi. Cuma trading hit aja, kecuali di objektif berantemnya. Ya baru tadi kan terjadi fight tuh di area atas tuh. Selebihnya untuk kali ini kita lihat lagi Virgi.
Ini Virgi Roela nih, bukan lah ya? Bukan. Virgi Raulea lagi kerja. Virgi dibawa-bawa ke sini, kasihan. Telinga panas. Ngomongin. Tapi kita lihat ada video resak yang dibuka kali ini oleh Rex Lona, disusul juga oleh seorang Okta. Berusaha untuk memukul mundur teman-teman daripada Alter Ego X, di mana Slowzy kali ini berhadapan dengan seorang Monsters. Coba untuk ditarik terlebih dahulu, Fanny-nya melakukan upaya split push. Don langsung membuka serangan begitu saja, namun ada respect dari Alter Ego X, di mana mereka yang tahu nggak ada Variety karena Variety-nya lagi split push. Yep. Oke, dari area lot pun mereka masih set up aja. Emang benar-benar belum ada yang mau masuk terjun jauh lebih dalam lagi. Di area tengah, Fanny-nya udah ngelihat, Parsha sendirian enggak ternyata. Variety belum mau masuk. Variety pulang lagi. Nice decision, tapi sekarang di bagian bawah coba lihat Atlasnya udah sampai dikeroyok lagi dengan adanya pergerakan dari Grok emang langsung pergi ke arah satu titik. Tapi Fajrinya pergi lagi ke arah yang berbeda, sementara itu Parsha di bagian belakang dikejar-kejar. Wings by Wing mendarat tepat di depan Panika, tapi Fanny langsung aja mengubah arahnya, mencoba untuk membantu rekan-rekannya menghantarkan sebuah damage, tapi ternyata itu semua gagal. Kocar kacir Alter Ego X untuk kali ini setup yang bisa dibilang kacau balau. Kenapa? Karena gak jelas arah dan tujuannya mau kemana gitu loh. Iya. Gak jelas arah tujuannya kemana, dan juga tadi Okta sendiri bagus banget dia ketika dia lagi buka video strike, ada seorang Variety, dia langsung pakai Wings by Wingsnya dan mendarat lagi. Tapi kita lihat ada satu upaya invasi yang dilakukan oleh seorang Variety yang disadari oleh seorang Untung Okta. dapat ya. Untung dapat. Tapi ini akan menjadi makanan empuk untuk teman-teman daripada RRQ Sana, di mana Variety sakit banget. Nyaris saja hilang dari muka bumi ini. Ada seorang Fajri dan juga Virgi yang coba untuk memfollow up, tapi Don kali ini nggak mau ngelepasin begitu aja teman-teman daripada Alter Ego X, dipukul mundur terlebih dahulu. Ini gimana ya masalahnya? Tadi itu kan kita lihat ya. Untuk Beatrixnya ada di bagian bawah. Ada tuh pergerakan Atlas dan juga Grok pergi ke arah satu titik. Namun Fanny-nya mungkin mengejar ke arah Parsha, tapi dengan adanya Wings by Wing momen hilang dong. Yang di bawah nggak dapet, yang di atas juga nggak dapet. Semuanya nggak dapet, damagernya kepisah. Ujung-ujungnya mereka yang kocar kacir loh tadi Alter Ego X. Mereka yang ke-pick up satu persatu. Ya, terpikat satu persatu, tapi memang gue setuju banget tadi setupnya agak sedikit berantakan. Ada video strike tadi yang sempat dibuka, namun nampaknya tidak terjadi pertumpahan darah karena teman-teman daripada Alter Ego X mencoba untuk mundur ke arah belakang. Respect banget, mereka tahu sekarang gold difference mereka udah masuk ke arah 5.000. Yep. Dan juga dari sisi objektif mereka kalah lumayan banyak. Jadi mereka nggak mau ngeladenin serangan daripada RRQ Sena terlebih dahulu. Mereka coba mengupayakan upaya split push dari seorang Variety-nya dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dia akan maksimalkan di sana karena nggak ada pilihan lain. Mereka cuma bisa split push dulu untuk saat ini. Ini untuk early kan tadi udah kita bilang ya, Alter Ego sangat-sangat mumpuni loh dengan deretan hero yang mereka miliki. Tapi mainnya lumayan slow temponya. Iya, tapi kalau udah kelet dengan mereka ada Parsha, mereka ada Brody, ini damage-nya kan area dan area. Kita lihat aja seperti apa nanti yang momentum yang akan mereka ciptakan. Atlas harus mereka waspadain. Atlas bisa aja mendadak flicker dan juga langsung dengan fatalingnya hanya Parsha sendirian menggunakan Purify. Selebihnya bisa dibanting habis-habisan, lehernya bisa dicekik, Bu. Lehernya dicekik sampai bunyi dok. Gitu. Sampai ada sini loh. Sampai bunyi kayak gitu. Benar. Nih lo makan mata pencaharian lo nih. Gua angkat derajat lo pakai batali kan, diangkat kan derajat yang diangkat, tapi kali ini bukan orangnya. Jadi kita lihat kali ini dari teman-teman RRQ Sena juga sebenarnya mainnya, padahal mereka udah head segininya, tapi mereka masih respect loh sama Alter Ego X. Maksudnya mereka nggak buru-buru mainnya, nggak overcommit juga, karena suatu-waktu bisa aja Parsha-nya keculik gitu kan. Karena kalau kita melihat ya oke, Fedrin-nya kuat gitu kan, terus Brody-nya juga, dan kita ngomongin udah masuk ke arah fase late game, ini mereka sebenarnya udah damage outputnya udah bakal sakit banget. Tapi mereka tetap respect sama Alter Ego X karena mereka perlu mengkayakan seorang Parsha itu sendiri gitu kan. Dan juga ini Violence harus gerak keras ya. Kenapa? Karena nantinya dia harus emang bisa dengan Way of Dragon yang dia milikin. Ini ntar kita lihat aja siapa yang akan menjadi korban. Entah Rex Lona, entah Fajri, ataupun Farid. Atau kalau emang perlu semua yang masing-masing player dari Alter Ego X ya udah. Masing-masingnya bakal dapat jatah aja tuh dari Way of Dragon. Ini Violence bukannya di GPX ya? Violence? Bukan, Bu. Violet itu. Bukan. Bukan. Ini gua sikat. Karamel, maaf Karamel. Gua sikat panggilnya. Sengkat. Itu si Vio. Itu Vio. Sorry, tapi kita tadi ada video strike yang berhasil memukul mundur seorang monster. Gila, itu lihat damage dari seorang Parsha aja ke monster segitunya video strike gitu kan. Apalagi ke Variety atau Rex Lona. Ini udah bahaya banget sih. Udah masuk ke arah late game. Jadi teman-teman RRQ Sena damage udah gak ketahan banget. Agak sedikit bingung karena winning conditionnya udah lumayan besar ada di RRQ Sena kalau menurut gue pribadi ya. Jadi sebenarnya possibility-nya masih ada buat comeback, tapi agak
sulit sih harusnya. Ini sekarang Variety udah gak punya lagi purple buff, bahan bakarnya akan semakin sedikit lagi, sementara penggunaannya juga sangat-sangat boros. Oke, terlihat Rexona ada di bagian belakang. Don bersembunyi terlebih dahulu, sementara slowly mencari dulu sebuah movement yang cukup baik, ditarik ke bagian belakang Lordnya, ada PDS langsung dikeluarkan. Coba lihat monsternya terkena magical damage yang begitu menyakitkan, tapi Fanny-nya udah langsung datang. Siapa yang mendapatkan lagi ke arah Lordnya? Karena untuk kali ini Fanny-nya berhasil hancurkan dan Lordnya berhasil diamankan juga oleh slowly. Kisena mulai membalikkan keadaan. Rexona mau pergi ke arah mana, dan dia pun tidak akan bisa lagi lenyap seketika dengan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Setiap fight yang terjadi antara Rakisena sama Alter Ego X selalu pecah semuanya ya. Maksudnya jadi selalu formasinya selalu langsung ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang depan. Bener-bener pecah banget. Jadi bingung mau follow up yang mana gitu kan. Dan tadi sebenarnya harusnya ya mistake dari Don yang maju sendirian tanpa adanya backup dari Rakisena dimanfaatin sama Alter Ego X. Ini malah jadi berantakan juga fightnya, dan sayang banget kita lihat satu turret lagi berhasil didapatkan di mana Virgi pun di arah depan langsung hilang begitu saja. Langsung komit ke arah base, Fajri pun gak bisa berbuat banyak dan 1 poin pertama kali ini didapatkan oleh RRQ Sena. Oke.